jumpa keluarga, saling melepaskan rindu, dan Iya sih. setelahnya mungkin kembali Iya, ke iya. Pulau Run. Kembali ke Pulau Run. Kembali. Iya. Halo saudara semua, baku dapat ulang lagi dalam Eco Talk, tukar cerita dengan Beta Juan Sakorela dari Molucas Coastal Care, MCC. Nah, kali ini, di episode kali ini kita akan bercerita dengan Beta punya tamang juga, salah satu volunteer di MCC yang fresh from the oven, dia baru pulang dari Banda. Dia baru injak Ambon setelah berapa bulan? 8 bulan? Iya, alhamdulillah. Setelah 8 bulan lah dia baru injak Ambon lagi. Kita mau dengar dia punya cerita tentang apa saja yang sudah dilakukan di Banda. Ini dia Diansyah Husemahu, laki-laki sedap dari Banda. Oke Dian, apa kabar Dian? Alhamdulillah baik sekali, Kak Juan. Oke, Dian kan jadi teacher volunteer di Banda. Iya, di Di Banda. teacher volunteernya MCC di salah satu station yaitu di Pulau Run. Oh ya, satu di Pulau Run. Nah, Dian coba cerita dulu buat teman-teman semua yang ada nonton di Pulau Run itu Dian mengajarnya, Dian bikin apa saja buat anak-anak di sana? Mengajar apa dan Dian punya pengalaman selama ini itu bagaimana? Oke, terima kasih Kak Juan. Jadi sebelumnya saya selaku teacher volunteer di Molucas Coastal Care dan saya ditugaskan di Pulau Run. Nah, di Pulau Run ini saya mengajar tentang bahasa Inggris dan mengedukasi lingkungan mengedukasi lingkungan untuk anak-anak. Jadi untuk mengajar bahasa Inggris ini bahasa Inggris dasar yang terdiri dari nama-nama hewan dalam bahasa Inggris, warna, nama-nama hari, terus sapaan-sapaan dalam bahasa Inggris. Di situ juga ada games-games yang dimainkan sebelum ataupun sesudah proses pembelajaran kajuan. Keren. Lalu Pulau Run itu kayak bagaimana sih Dian? Maksudnya kalau misalnya teman-teman yang nonton tuh belum pernah pergi ke Pulau Run, nah Dian coba jelaskan Pulau Run tuh model kayak bagaimana dulu? Kalau menurut Beta, Pulau Run itu istimewa bagi yang Istimewa, ya. belum lihat. Kenapa? Karena di sana itu salah satunya itu yang istimewanya itu karena soal apa ikan. Ikan kenapa Ya, tuh? karena ikannya itu di sana tidak dijual kepada masyarakat. Itu cuma hanya masyarakat yang rajin turun ke jembatan atau pelabuhan, mereka langsung dapat ikannya dari orang-orang bobo di situ. Jadi itu tuh menurut dia tuh unik. Begitu ya? Ya, menurut dia tuh unik karena di berbagai tempat itu kan ikan itu dijual untuk masyarakat, tapi saya itu tidak. Jadi uniknya Run itu di situ. Jadi masyarakat Pulau Run tuh ikannya jual keluar, tapi untuk orang dalam Pulau Run sendiri itu yang dijual. Iya, kalau untuk dijual keluar, sedangkan untuk masyarakat sendiri dibebaskan atau dikasih free saja begitu. Nah, Dian kan ketemu pernah belajar di waktu mata pelajaran sejarah dulu kan tentang Pulau Run tuh. Iya. Dulu dapat tukar dengan apa namanya? Manhattan. Dengan Manhattan. Nah, Iya. Dian bisa jelaskan akan sih. Ya, jadi alasan kenapa ditukarnya Pulau Run ke Manhattan itu karena salah satunya itu karena rempah-rempah yang banyak di sana. Justru rempah-rempah yang banyak inilah yang mungkin mengundang bangsa penjajah untuk bisa menukar dompung Pulau Manhattan kepada Pulau Run gitu. Yang sadis juga ini, Iya. kayak dulu di zaman dulu tuh kayak Pulau Run itu bisa disejajarkan dengan Pulau Manhattan yang kalau di dunia modern nih sekelas Manhattan tuh paling luar biasa. Dan ada tugu peringatannya
Ya, ada tubuh MCC peringatan. juga turut ambil peran untuk bikin akan punya Ya. tugu peringatan tuh kayak bagaimana dia? Ya, jadi kemarin karena adanya dilakukan festival Run Panggil Pulang, itu kemarin di bulan Oktober. Nah, itu MCC berpartisipasi untuk bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat di Pulau Run untuk membuat itu benteng yang namanya itu Benteng Breda. Ya, Benteng Breda itu salah satunya itu dengan membuat atapnya, terus membuat fondasinya untuk tempat menaruh tugu tersebut, Kak Juan. Oke. Dian, penerimaan masyarakat di sana tuh bagaimana? Maksudnya ada bapak guru nih datang untuk mengajar. Nah, kira-kira Dian ini kayaknya diidolakan oleh anak-anak di Pulau Run deh. Kayak bagaimana? Anak punya antusias tuh kayak bagaimana? Kalau pertama tuh mereka masih merasa asing ya karena katong masih baru. Tapi sudah lama-lama katong kayak berjalan ke mana saja langsung dipanggil Pak Guru, makan dulu Pak Guru, Pak Guru, bakar ikan dulu Pak Guru. Nah, itu kayak itu sangat bagaimana? Saya merasa sangat menarik begitu, sangat terharu ya karena orang dari luar datang ke Pulau Run, tapi sangat diterima dengan baik orang-orang tua maupun anak-anak yang berada di sana, Kak Juan. Oh, jadi bukan cuma anak-anak muridnya, tapi orang tua juga, orang tuanya juga kayaknya fans sangat welcome sekali menerima, apalagi kalau di sana untuk berbuat baik kepada masyarakat dan anak-anak. Jelas. Dian punya anak murid tuh berapa kalau di rumah belajar Pulau Run? Kemarin yang katong ambil itu kajuan sekitar 150-an lebih yang datang belajar di rumah belajar Pulau Run, kajuan. Jadi kayaknya anak murid di Pulau Run lebih banyak dari stasiun lain. Dari stasiun yang lain. Tapi yang biasa datang itu 30 dan 40 orang. Yang biasa datang untuk pokoknya yang paling rajin lah. Yang paling rajin, yang sering dapat mukanya di rumah belajar. Kira-kira dari 100 itu kakak Dian kenal anak murid pertama semua sih? Kayaknya tidak semua karena berbagai macam wajah dan kayaknya 30 sampai 40 anak saya yang dia hafal. Atau yang orang tua paling sering panggil makan di rumah tuh dia hafal. Yang sering panggil datang di rumah dan sering mereka sendiri juga datang di ajak saya untuk kayak kemana-mana begitu, harus ajak mereka jalan-jalan begitu. Iya, bapak guru Dian. Jadi Dian ini kan asalnya dari Guano, di Seram. Nah, sebelum Dian mendaftar jadi teacher volunteer di MCC, itu Dian punya aktivitasnya apa, kesibukannya apa? Apakah Dian ada di Guano atau Dian di mana, Ambon kuliah bagaimana? Oke, jadi waktu itu tuh beta melihat di Instagramnya MCC kebetulan ada buka teacher volunteer di Kepulauan Banda, salah satunya itu di Pulau Run. Nah, karena waktu itu kan saya masih kuliah, jadi beta pikir kayaknya bagus ini untuk menambah pengalaman, apalagi saya juga kan untuk mengajar. Nah, salah satunya itu saya harus masuk di MCC supaya saya bisa menerapkan belajar bagaimana cara mengajar, cara mendidik anak-anak itu bagaimana bermula dari MCC ini. Baik, kan. Dian ini sih perasaannya bagaimana berapa bulan nih tinggal di Banda? Perasaannya sangat senang sekali ya karena rindu pulang sih. Karena teman-teman bekerja juga sangat memperhatikan kita begitu, memperhatikan keadaan kita, memperhatikan apa yang kita butuhkan. Jadi saya sangat merasa senang, dan juga masyarakat dan anak-anak juga, sehingga membuat nyaman kajuan. Jadi
Jadi tadi Dian bilang kata Dian paling nyaman sudah di Banda. By the way, Dian berapa bulan tinggal di Banda yang balik ke rumah di Ambon? Dari bulan Maret sampai bulan Desember. So ini su 8 bulan. Ya, jadi 8 bulan Kak Juan. 8 bulan di Banda. Banda. Sudah nyaman dan masyarakatnya juga menerima Dian, bahkan dapat fans dari mama-mama di sana juga. Nah Dian, aktivitas di rumah belajar itu apa-apa saja? Maksudnya memang tadi Dian bilang ada belajar, ada main games, tapi teman-teman juga pasti kalau lihat postingannya MCC itu ada lomba-lomba, nah Dian bisa jelaskan itu aktivitas apa saja? Ya, selain aktivitas belajar mengajar di rumah belajar juga MCC melakukan untuk belajar komputer. Selain belajar komputer, ada juga lomba-lomba yang dilakukan untuk anak-anak yang berada di Pulau Rune. Ada juga dengan melakukan aksi bersama dengan anak-anak membersih pantai atau bakti bersama dengan sekolah-sekolah yang lain atau dengan pemuda-pemuda dan ibu-ibu yang berada di Pulau Rune. Kita aksi bersama dengan anak-anak juga, kakak juga. Ya, terus ada lomba kayak lomba mengaji. Ya, ada lomba mengaji, ada lomba memancing. Memancing juga dilakukan di Pulau Rune. Jadi kayak paling menarik begitu ya. Dan apa namanya, Dian sebelum jadi teacher volunteer di Banda itu Dian sudah pernah ke Banda? Sebenarnya beta belum pernah sama sekali belum pernah ke Banda. Jadi bergabung ke MCC ini pertama kali langsung ke Banda. Sama dengan Buano. Beda dong, Buano punya keindahan sendiri, Banda punya keindahan sendiri. First impressionnya apa? Waktu datang ke Banda, waktu pertama lihat Banda, kesan paling pertama tuh apa? Pertamanya itu karena sudah viral, beta melihat Banda di Instagram. Dan ketika datang di sana lebih luar biasa lagi Banda. Lebih luar biasa lagi. Iya. Tahun 2023, kira-kira Pak Guru Dian ada punya planning apa buat anak-anak murid yang ada di Pulau Rune? Selain aktivitas seperti biasa, belajar dan lain-lain, kira-kira ada mau bikin lomba-lomba lagi kasih? Planning kedepannya itu untuk tahun 2023 itu lebih meningkatkan lagi, ditingkatkan dengan menambahkan lomba-lomba atau pelajarannya mungkin dikreasi dengan sebaik mungkin agar anak-anak juga bisa paham dengan materi yang disampaikan. Yes, memang. Kalau misalnya ada teman-teman di luar sana nih yang mungkin habiskan punya waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif misalnya, atau malah yang berguna untuk diri maupun untuk sesama juga yang berguna. Kira-kira Dian kan sudah punya pengalaman sebagai relawan di teacher volunteer di Banda, meninggalkan keluarga, teman-teman semua, lalu sampai akhirnya pergi di tempat yang baru pertama pergi. Nah, kira-kira Dian bisa bilang apa buat teman-teman di luar sana? Ajakan untuk jadi volunteer juga atau bagaimana? Ya, jadi untuk menumbuh kembangkan ketumpung pengetahuan, yaitu kita tuh harus mencoba hal-hal baru. Misalnya kayak pergi keluar ke kampung yang terasing, misalnya di Pulau Rune. Nah, di situ kita bisa melakukan hal-hal baik seperti jadi teacher volunteer kajuan. Itu menurut beta sangat luar biasa bagi beta diri sendiri. Jangan nangis tuh. Oke, Dian betul mau Dian punya pengetahuan tentang Banda. Karena dia tinggal lama di Banda dan jadi artis lokal lah. Terutama di Pulau Rune, betul mau Dian punya pengetahuan soal Banda. Oke, jadi pegang papan dan spidol. Kita akan kasih pertanyaan. Kayaknya kita belum ada deh. Nah itu.
Kita akan kasih pertanyaan, Dian jawab langsung kasih tunjuk buat kamera, oke? Pertama, sebutkan 3 saja. Ya. Dian punya anak murid punya nama. Sorry, terlalu gampang. 5 nama anak murid. Ayo. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Tunjukkan. Ya. Wes. Ini nama anak-anak yang kita hafal. Sebenarnya masih banyak cuma karena dikasih. Ini yang paling rajin. Ini yang paling rajin. Oke. Yang sering datang duluan, yang sering menunggu di rumah. Biasa. Siapa tuh? Baca. Ini ada Satiawan Kadirun, ada Raden Gunawan, ada Mansya Suryadi, ada Ulul Azmi, ada Watasya Kadirun. Halo guys, semoga nanti Dian harus kasih tunjuk ini buat anak-anak dong. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, siap. Next, sebutkan 3 nama pulau di Kepulauan Banda. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Pulau Run, Pulau Ai, Pulau Hatta. Oh iya. Tunggu. Pulau Hatta. Pulau Oke. Run, Pulau Ai sama Pulau Hatta. Good. Next, sebutkan 3 hasil sumber daya alam yang paling banyak di Banda. 5, kayaknya terlalu cepat ya. 4, 3, 2, 1, selesai. Cengkeh, pala, kanari kecil. Ya. Benar. Selain 3 itu ada apa lagi di Banda, Dian? Hasil alamnya? Hasil alamnya yaitu ikan. Ikan juga yang paling banyak juga di sana. Oke. Betul. Ada ide untuk pertanyaan berikut. Sebutkan 3 nama, beda kayak presiden. 10 nama ikan, udah gampang banget kalau nama. Sebutkan 3 nama ikan yang paling sering ditangkap oleh nelayan Banda. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai. Oke, apa itu? Ada ikan momar, Coba kasih tunjuk ke ikan momar, kamera. komu sama marlin. Ikan marlin. Ikan marlin ini kayak bagaimana? Ikan marlin itu yang akan punya Akan punya sirip layar sirip, ya. di belakang. Betul gitu. sekali. Iya. Merlin itu kayak di film itu namanya Nemo, papa nama Merlin. Marlin Iya. atau apalah gitu. Nemo! Nemo! I'm coming, Nemo! Nemo! Oh, thank goodness. It's all right, son. It's gonna be Oke. Berarti Dian lulus, telah berhasil membuktikan kalau dia memang sangat tahu soal Banda. Jadi ya, tepuk tangan buat Dian. Tepuk tangan virtual. Sekarang dia di Ambon, Iya. mau jumpa keluarga. Ya, Atau jumpa fans selanjutnya ya. mau jumpa keluarga, saling melepaskan rindu dan Iya sih. setelahnya mungkin kembali Iya, ke iya. Pulau Run. Kembali ke Pulau Run. Kembali Iya. dengan aktivitas sebagai Seperti biasa. Oke. Ya, Jadi silaturahmi dengan keluarga. Iya. Oke. Oke Dian, thank you so much. Dian sudah hadir di Eco Talks. Pokoknya setiap teacher volunteer kalau dari Bandar Singa Ambon harus wajib lapor di Eco Talks Eco Talks. untuk tukar cerita. Karena kata ada di sini untuk saling tukar cerita. Jadi teman-teman bisa ikuti Dian punya aktivitas juga di Pulau Run. Dian bikin apa saja, teman-teman bisa ikuti di sosial medianya Molucas Coastal Care. Kata ada di mana saja Dian? Di Pulau Run. Iya, iya. Betul. Beta maksud sebenarnya tuh ada di sosial media mana, Instagram gitu. Tapi sama apa yo di Pulau Run?
Di Pulau Run, Ya di Pulau Run, Pulau Lontor, Pulau Gunung Api, dan di Banda Neira. Banda Neira. Dan kata aktivitas bisa dilihat di sosial media yaitu di Instagramnya Molucas Coastal Care dan Facebook Molucas Coastal Care juga. Yes, dan juga YouTube. YouTube. Yang teman-teman nonton sekarang ini. Ada TikTok juga. Ada TikTok kita. Ya nanti Bapak Guru Dian yang akan kita punya konten. Pokoknya teman-teman, thank you so much sudah nonton Eco Talks. Sampai jumpa di Eco Talks berikutnya. Dan kira-kira di Eco Talks berikutnya kata bintang tamu siapa? Yang Dian mau? Ya bintang tamunya itu mungkin orang lokal dari Banda. Orang lokal dari Banda. Ya, Oke. yang, Oh berarti? yang teacher polluter di sana. Ada orang lokal juga jadi. Oh ada Yuli, ada Alia. ada Alia. Oke siap. Berarti berikutnya mungkin Eco Talk akan roadshow atau akan pergi ke Banda untuk ngobrol-ngobrol. Oke teman-teman, danke banyak, thank you so much, terima kasih banyak dan amato. Thank you Dian. Sama-sama. Luar biasa Kak Juan. Lagi tidur. Kak Juan, ini bagusnya. Hmm? Pakai apa? Tulis Kak Juan punya.